Perkenalkan, saya Ustazah Silvi, wali kelas dari KBA, akan memandu Zoom meeting pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Ustazah Evi. Assalamualaikum Ustazah Evi. Ustazah Husna, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ustazah Vivi, apakah sudah ada di Zoom meeting? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saudara Silvi. Dan ayah bunda yang berbahagia, boleh on cam, nggih? Baik, saya mohon izin untuk mengkondisikan ruang meeting terlebih dahulu. Apabila nanti setelah pemaparan materi sosialisasi ada ayah bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk memberikan kode raise hand atau menuliskan pertanyaan di chat room dan akan dijawab di akhir sesi nanti. Baiklah, mari kita simak pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang yuk kenali kesiapan belajar anak yang akan disampaikan oleh Ustazah Rivia Mustika Dewi, yaitu Usvivi. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Silvi. Assalamualaikum, selamat pagi Ayah Bunda. Sangat luar biasa sekali ya, sudah banyak yang bergabung di pagi hari. Kita weekend biasanya libur-libur, tapi hari ini kita produktif ya. Kita sharing bersama, kita belajar bersama tentang apa sih kesiapan anak belajar gitu. Jadi sebelum anak itu siap belajar, apa dulu yang harus kita siapkan begitu. Oke, bisa kita mulai nggih? Atau mungkin Usivi mau tahu suaranya? Usivi pengen suaranya anak-anak ikut apa enggak ya ini ya? Mana kelas kakap? Di kelas kakap. Oh ada ternyata, Masya Allah. Halo. Iya, ayah bundanya boleh kak menjawab ya. Mana kelas? Nila? Ini Kiano Us. Oh, ini Kiano, Masya Allah. Ini kan Senang loh dari Usmimin yang Kianan jawab Us. Kiano. Mana Ini kelas Nila? Kelas Nila mungkin masih apa namanya? Oh, ada Mas Rafka. Iya, nggak bersuara ya. Tadi Sivi juga kayaknya lihat ada Mas Ryugi juga ya di kelas Nila ya. Ada kelas Salmon nggak ini? Coba, mana kelas Salmon? Oh, malu pasti. Oke deh. Oh, baik. Saya kira semuanya sudah siap ya untuk kita mulai sharing sharing materi bersama di pagi hari ini. Oke, dimulai Ustazah Silvi. Slide selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, kita sharing dulu yuk. Jadi sebenarnya menurut ayah bunda itu kemampuan apa yang harus dimiliki anak hingga bisa dikatakan anak siap belajar. Nah, kira-kira apa ya? Boleh dijawab di kolom chat? Boleh dijawab kira-kira apa saja ya yang perlu kita siapkan nih sampai bisa dikatakan sudah siap belajar. Nih, apa ya? Jadi ini CV juga biar untuk survei awal ya. Oh, barangkali apa namanya? Informasi dari ayah bunda bisa menjadi informasi baru untuk kita semua. Monggo, ayah bunda, atau mungkin ada yang mau raise hand? Jadi menurut ayah bunda itu kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh anak bisa dikatakan anak ini sudah siap belajar gitu. Dari ayah bunda kelas kakap mungkin atau kelas Nila boleh, kelas Salmon pun yang bergabung boleh juga untuk menjawab. Ini Usvivi banyak yang ini ya tidak menampakkan wajah cantiknya ya ternyata ya Ustadzah ya. Akhirnya Sivi tidak tahu ini Sivi berbicara sendiri ataukah ada ayah bunda juga di balik layar sana. Mungkin bisa dibuka dulu ayah bunda biar kita enak ya saling sharingnya biar enak nggih.
Tuh banyak sebenarnya ya, ada Mama Ryugi, ada mamanya Mbak Naya. Boleh monggo on cam dulu Ayah Bunda biar sharing-sharing kita biar lebih. Nampak juga nih ada mamanya, ada Bunda Rafka. Tuh ada Ayah, ada Mbak Sahira. Mbak Sahira sendiri. Nah, monggo mungkin bisa dijawab di kolom chat. Jadi Sivi mau tanya nih, menurut Ayah Bunda itu apa sih yang kemampuan apa yang harus disiapkan gitu. Gak ada benar, gak ada salah nggih Ayah Bunda nggih. Jadi kok seakan-akan malu-malu gak ada yang nulis nih. Monggo Bunda Rafka. Oh ini, oh fokus. Oh dari mamanya Mbak Dira. Mampu duduk tenang dalam waktu yang cukup, mandiri, berani, dan percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Masya Allah. Terus dari mamanya Mbak Sea. Fokus. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ada lagi, satu lagi. Ayah Bunda mungkin ada yang melengkapi. Satu lagi ada nggak? Oke, atau sudah cukup? Udah, tanggap cukup, G. Jawaban Ayah Bunda sangat luar Ini biasa. Ini siapa? sudah. Oh ini dari Umi-nya Mbak Adila, mandiri bertanggung jawab. Masya Allah, terima kasih. Siapa? Oke, wah, Bu Sivi berasa ditemenin Mas Kiano ya. Kayaknya yang cerita-cerita itu Mas Kiano ya. Oke Mas, temenin Bu Sivi hari ini ya. Oke, lanjut. Oke, bisa memegang alat tulis. Oh, terima kasih dari mamanya Mbak Salsabil. Betul. Nah, ternyata jawaban Ayah Bunda yang sudah ada di kolom chat itu adalah jawaban yang sangat sangat luar biasa dan cukup akan membantu Usvivi untuk sharing di pagi hari ini ya, karena jawabannya betul semuanya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke materinya, kita kenali dulu macam-macam hambatan belajar anak itu apa sih gitu. Jadi hambatan anak itu sebenarnya ada banyak sekali, gitu. Ini Sivi rangkum. Nah, bisa dimulai kayak anak tuh tidak bisa duduk tegak gitu. Nah, masalah perkara duduk tegak itu ternyata menjadi salah satu hambatan anak itu belajar. Gitu. Untuk menjadikan anak duduk tegak aja itu ternyata nggak mudah bagi anak yang memang belum siap. Nah, seperti itu. Selanjutnya, anak tidak bisa duduk tenang. Tadi duduk tegak, akhirnya duduk tenang. Jadi ketika gurunya, ustadzahnya berinstruksi di depan kelas, akhirnya dia sibuk dengan dirinya sendiri atau bahkan mengulik-ngulik temannya nih untuk ngajak ngobrol gitu. Jadi mencari teman gitu. Persepsi auditorinya kurang. Jadi di gambar ini persepsi auditorinya kurang di sini itu si anak yang belum Ustazah. Ya. Maaf. Si anak yang menggunakan baju pink itu dia merasa gambar itu adalah beruang. Itu beruang ya? Oh, bukan, itu anjing. Nah, karena dia merasanya kayaknya suaranya tuh suara beruang gitu. Terus arah dan jumlah tarikan di posisi memegang pensilnya. Tuh, terus ada juga artikulasi yang belum jelas. Jadi sekolah, sekoyah. Jadi untuk ayah bunda yang biasanya ngudang-ngudang atau bude, pak de, nenek, kakek gitu ya, biasanya ngudang-ngudang anak kecil gitu. Oh, sekoyah ya nak, ada pulang sekoyah. Nah, mungkin hari ini bisa dikenalkan untuk sekolah gitu nggih. Baik. Selanjutnya terlewat kata atau baris. Nah, ini itu karena kurang teliti sehingga si anak ini ketika membaca itu harusnya ibu membeli sayur di pasar. Ternyata yang ditangkap hanyalah intinya, beli sayur gitu aja. Nah, ini ternyata memang membutuhkan hal sepele, ternyata itu sangat berpengaruh ketika nanti membaca. Gitu. Lalu hubungan sosial. Nah, hubungan sosial ini sangat penting sekali. Jadi kadangkala awal adaptasi MPLS ini ya, nah itu biasanya sama Ustazah itu diobservasi ya Bunda. Jadi kemampuan adaptasinya teman-teman tuh bagaimana gitu.
Makanya ada gentle expression yang sudah dikenalkan oleh Ustadzah Husna, bagaimana caranya untuk lepas dari secara mandiri, lepas dari orang tua, mempunyai kepercayaan kepada sekolah, mempunyai kepercayaan kepada teman. Nah, namun ada beberapa teman itu tidak beberapa, maksudnya masing-masing anak itu mempunyai kemampuan adaptasi yang berbeda-beda. Nah, di sini kita harus notice nih, maksudnya berapa lama anakku ini bisa mandiri, berapa lama anakku ini bisa mengajak temannya, mau bergabung dengan temannya gitu. Karena ketika ini aja masih bermasalah, nah itu juga akan mempengaruhi proses belajarnya anak gitu. Jadi kecenderungannya dia tidak mau menyelesaikan masalah dengan temannya, tidak mau bergabung dan sebagainya. Selanjutnya adalah ada regulasi emosi. Pasti kita udah tahu semua, kalau regulasi emosi ini pasti sampai besar pun, sampai dewasa seperti ayah bunda saya sendiri juga masih terus belajar, dan kemampuan ini memang harus terus dikenalkan kepada anak. Nah, untuk anak-anak apa sih kemampuan regulasi emosi yang harus mereka pahami gitu. Minimal mereka mengetahui emosinya, bagaimana caranya mereka itu mengendalikan dirinya, terus bagaimana cara mereka itu bersikap bersikap secara wajar gitu nggih. Jadi ketika dia merasa terganggu harus bagaimana dia mengungkapkan pendapatnya. Nah, itu harus dikenali dan harus dikenalkan dan memang dikatakan sudah tuntas gitu nggih. Ini sangat berpengaruh. Jadi katakanlah diajak untuk belajar membaca gitu. Dia merasa membaca adalah hal yang baru, merasa sulit, akhirnya mogok. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi sangat penting untuk mengenalkan dan memastikan anak ini regulasi emosinya sudah tuntas. Nah, yang terakhir adalah kemampuan bantu diri. Nah, jangan dianggap bahwa melipat pakaian, melepas kancing itu tidak penting gitu, bahkan menyendok gitu. Jadi di kelas kakap USWIF itu sangat konsen sekali dengan cara memegang sendok anak-anak gitu. Jadi ada anak masih megang sendoknya itu masih gini gitu ya. Gimana kameranya? Gini gitu. Nah, terus habis itu terus itu dikenalkan, terus diajari gitu. Itu adalah kemampuan dia untuk cara kekuatan di megang sendoknya, berawal dari memegang sendoknya. Terus kerapian makan itu juga, kerapian makan itu nanti berpengaruh juga ke sensorinya. Kok makannya piringnya di sini tapi bisa kemana-mana, kayak kalau orang Jawa mengatakannya kayak makan ayam, kayak berceceran gitu lah ya Bunda, maksudnya kayak makan ayam berceceran gitu. Nah, itu sangat berpengaruh dan sangat mengganggu di proses belajar. Selanjutnya Ustadzah. Nah, ini sepertinya juga ayah bunda sudah saya yakin sudah banyak yang tahu, tapi Ustivi akan terus kenalkan tentang piramida belajar ini, karena ini sangat penting gitu. Apa sih yang dimaksud dengan taktil, apa yang dimaksud dengan vestibular, apa yang dimaksud dengan proprioseptif. Nah, itu dituntaskan gitu. Banyak ayah bunda terkadang itu merasa kurang pedenya seperti ini. Kalau ada yang sharing seperti ini, anak saya kok masih muter ya, jangan-jangan nanti di kelas itu ganggu temannya gitu. Nah, kalau seperti itu Usivi sangat suka sekali, wow, ternyata Ibu sudah notice nih, sudah paham kalau ternyata anaknya masih membutuhkan bantuan untuk duduk tenang. Lalu sebenarnya kenapa kok seperti itu gitu? Kenapa kok tidak mau duduk tenang gitu? Ada banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya adalah berarti dikontrol tubuhnya, di proprioseptifnya itu masih perlu banyak distimulasi sehingga dia bisa mengontrol tubuhnya. Atau terkadang itu ada beberapa anak nih, biasanya di usia KB ya, niatnya tuh nggak memukul, tapi kebelabasan, wak gitu. Nah, akhirnya nangis nih si anak nih, si yang dipukuli nangis nih. Terus waktu dikualifikasi sama Ustadzah, loh kenapa kok dipukul?
dia merasa tidak memukul. Aku nggak memukul, aku mau ngajak main. Nah, ternyata keblabasan. Tangannya, kontrol tubuh tangannya ini maunya itu menyapa, jadinya memukul. Nah, itu berarti ada sensori tubuhnya yang masih perlu kita simulasi lagi. Ada juga nih jalan tiba-tiba tidak ada apapun, tiba-tiba nabrak, terus kesandung gitu kan. Nah, berarti itu adalah vestibulernya masih belum mateng. Jadi kita upayakan, kita simulasikan lagi. Terus ada juga nih yang jijian gitu. Anakku kok jinjit ya jalannya. Kenapa? Mungkin ada beberapa hal yang dihindari Bunda. Tapi sering jinjit aja, walaupun itu nggak ada apapun, mesti nggak ada hal-hal yang menjijikan. Biasanya kalau menjijikan itu kan mungkin ada yang kena muntah. Jadi kita jinjit kan lumrah, jinjit Bunda, ayah Bunda lumrah jinjit karena ada muntah tadi, karena menghindari muntah. Tapi ini terjadi ketika tidak ada apa-apa tapi sering jinjit. Nah, berarti apa yang perlu kita upayakan? Nah, berarti kita korek lagi sensori taktilnya sudah matang belum gitu. Nah, ini sangat berpengaruh ya Bunda. Jadi piramida yang di bawah di dasarnya ini, dari visualnya, auditorinya itu sangat berkaitan. Itu yang nanti akan membantu anak-anak itu belajar, siap belajar. Seperti sudah disampaikan ayah Bunda di kolom chat tadi, mau duduk tenang, fokus, mandiri, tanggung jawab, bisa memegang alat pensil. Itu bermulanya dari hal-hal kecil yang di bawah ini, yang di piramida yang garis merah ini. Jadi hal sepele, tapi tidak sepele begitu ya. Oke, lanjut Us. Nah, ini jadi ada tangganya. Jadi mulai dari perkembangan motorik kasar, terus mulai lanjut ke atas lagi ke integrasi sensori motorik, langsung ke atasnya lagi ke keterampilan persepsi dan motorik sampai keterampilan sosial. Jadi kemampuan sosial itu bisa dengan sendirinya kalau sensori-sensori yang bawah tadi, yang di garis merah tadi itu sudah baik, sudah matang. Jadi contoh, kemampuan adaptasi itu biasanya kita lihat ke taktilnya. Loh, kenapa jauh banget? Adaptasi itu kan tidak memegang barang apapun. Nah, ternyata tubuh kita itu akan merespon banyak hal. Itu yang akan membantu kita untuk adaptasi. Makanya kita kalau sensori taktil, Ustadzah itu selalu memberikan berbagai macam sensori play. Ada yang geli-geli, biasanya itu pakai bubur mutiara, ada yang pakai rumput-rumputan, lumut, ada yang diajak ke sawah, di kebun UB itu. Nah, terus ada banyak hal. Itu ternyata membantu respon tubuh anak itu untuk mengenal banyak hal. Itu juga itu akhirnya menjadikan keterampilan sosialnya baik. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya itu berkesinambungan ya Bunda. Lanjut Us. Nah, akhirnya kita masuk ke 9 keterampilan yang perlu disiapkan sebelum belajar menulis. Nah, akhirnya kan tadi kita sudah tahu nih sensori-sensori apa yang harus disiapkan. Nah, ini langsung mengerucut ke belajar menulis. Yang pertama adalah kekuatan otot inti. Nah, di kekuatan otot inti ini, kenapa UCV pakai gambar dengan gambar nama zakat. Nah, itu kan terlihat tulisan jelas nih, ayah Bunda. Nah, di kekuatan otot inti ini itu adalah ada 3. Jadi tangan, jari, dan punggung. Nah, punggung ini juga sangat membantu kejelasan anak untuk menggoreskan tulisan ke kertas gitu. Akhirnya tulisannya bisa terlihat jelas. Kalau ngawang tuh berarti harus bagaimana? Nah, kalau tulisannya masih ngawang, tidak terlihat, nah itu banyak hal yang harus kita korek. Apakah tangannya belum kuatkah, ataukah punggungnya belum bisa tegapkah, gitu ya, gitu. Terus yang kedua, nah ini adalah kegiatan wudhu. Jadi ini adalah yang kedua ini adalah melintasi garis tengah tubuh. Nah, jadi di situ ada Mbak Adila membasuh tangan kanan
yang membangun itu adalah tangan kiri. Jadi sampai melintasi tengah tubuh, nggih. Nah, kayak gini. Nah, tapi hal seperti ini ada juga ayah bunda yang apa namanya yang belum mateng, yaitu ya sudah tangan kanan aja, tangan kanan tangan aja, tangan kiri aja gitu. Jadi nggak bisa saling gitu. Atau contohnya juga ketika mandi, jadi membawa gayung. Perhatikan saja ya Bunda, Ananda ketika membawa gayung itu, apakah mengambil gayungnya itu dari kanan ke kiri atau kanan ke kanan? Jadi kanan ke tubuh kanan atau kanan ke tubuh kiri gitu. Nah, di situ kita bisa melihat apakah sudah matang apa belum. Gitu. Terus yang ketiga adalah memegang pensil dengan benar. Nah, yang memegang pensil dengan benar ini yang bagaimana dengan tiga jari gitu. Jadi bukan di gini nggih, bukan di gini apa namanya gini bukan atau digenggam terus lima-limanya digenggam gitu enggak, tapi hanya tiga jari nggih. Jadi ada jari jempol, ibu jari sama jari tengah gitu. Terus yang kedua adalah koordinasi tangan dan mata. Nah, kalau koordinasi tangan dan matanya itu kurang masih belum matang, pasti belum bisa menulis karena bingung. Karena pasti di awal itu Ustadzah akan mengajari tentang menirukan garis gitu kan. Menirukan garis titik-titik, menebali garis titik-titik. Nah, kalau koordinasinya tidak bagus pasti melebihi garisnya gitu. Dan kemampuan bilateral. Nah, ini sangat penting juga ini. Jadi kemampuan keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh ini bisa ya Bunda juga di apa namanya? Di rumah bisa dengan bermain tangkap bola, lempar tangkap bola itu boleh. Gitu. Dan yang keenam adalah upper body. Upper body itu adalah kekuatan tubuh bagian atas. Ini sangat penting ya Bunda, karena biar enggak duduknya layaknya stabil. Jadi yang pertama tadi kan hambatan belajar ada duduk yang lemes, anaknya lemes gitu nih. Nah itu salah satunya cara biar nggak seperti itu. Ya ini upper body ini. Dan ini apa namanya? Memang agak-agak kadang senam jantung sih ya Bunda ya. Karena ada beberapa Ananda itu saking kendele apa ya, saking beraninya itu wes apa dari awal sampai akhir kadang ustadzah tuh ya agak mir-mir gitu, tapi alhamdulillah kalau di sekolah kan di bawah ada playmat gitu dan pasti dalam pengawasan ustadzah. Nah ayah bunda bisa juga di rumah di playground banyak kan gitu. Nah itu bisa untuk diajak kayak gitu karena itu sangat penting sekali gitu. Jadi anak bisa fokus, duduknya bisa tenang gitu, kontrol tubuhnya juga semakin bagus dengan seperti ini. Dan yang ketujuh adalah object manipulation. Nah, ini akhirnya ini adalah gambar pabrik susu ayah bunda. Jadi Ananda kalau di kelas Al-Hafidh ketika itu sedang membuat pabrik susu. Apakah ini USVIVI yang menyuruh? Tidak. Jadi mereka sendiri yang punya ide di sana apa namanya? Akhirnya mereka mencari botol susu, terus ada apa namanya? Ada botol aqua air mineral itu dilepas mereknya dan mereka buat merek sendiri. Nah, jadi mereka manipulasi ini adalah sebuah pabrik dan ini adalah data tangki untuk mengisi susu dan sebagainya. Nah, ini bermain peran lah istilahnya. Nah, itu boleh dikenalkan dan itu penting dikenalkan untuk kesiapan belajar ini. Dan yang ke-8 adalah visual persepsi. Nah, ini penting sekali. Visual persepsi ini bisa dengan kegiatan-kegiatan apa namanya? Coding ya. Coding itu bisa. Jadi contoh seperti yang di gambarnya USIVI ini, USIVI itu clue-nya, USIVI memberikan gambar dengan beberapa kotak yang ada warnanya, tapi sebagian tidak gitu. Nah, justifikasi waktu beberapa detik untuk mereka melihat dengan baik di mana letak yang ada gambar warnanya dan di mana kotak yang tidak ada warnanya gitu. Mereka sudah lihat, oke, kalau sudah CV skip dan mereka akhirnya mewarna. Dan hasilnya alhamdulillah teman-teman sudah bagus, sudah bisa untuk meniru sesuai dengan gambar yang CV pegang gitu. Nah, itu sangat penting karena dalam mengenal membaca, menulis itu ada banyak huruf yang hampir mirip. B dan D,
Q dan P. Nah, itu sering kali membuat anak itu bingung gitu loh. Nah, bisa juga dengan ayah bunda itu mengajak bermain arah tubuh, arah kanan, kiri, depan, belakang itu dipersering gitu. Terus ada visual hand dominance. Ini adalah dominasi tangan. Nah, kalau USVV mempersilahkan kalau memang dominasi tangannya itu yang sebelah kiri, nggih monggo menulis tangan kiri. Tapi dipastikan bahwa hanya sekedar tangan kiri saja. Jadi bukan merubah bentuk huruf menjadi kanan ke kiri semua. Menjadi kiri ke kanan semua, seperti itu. Selanjutnya Ustadzah. Nah, ini adalah tahapan-tahapan menulis. Setiap tahun USIVI akan terus kasih karena ini biar bisa menjadi tolak ukur ayah bunda. Kira-kira anak-anak itu di tahap mana ya? Gitu. Jadi kalau anak saya kok masih coret-coret lah, itu memang tahapannya coret-coret. Berarti habis coret-coret kemana? Ke yang bagaimana gitu. Jadi perlu dipahami, jadi tidak langsung sepaneng nih kalau harus. Nah, tapi coretnya di tembok Ustazah, nah itu beda lagi. Nah, itu beda lagi kalau coretnya di tembok mungkin ada kesepakatan bagaimana dengan ayah bunda lah, itu saya serahkan ke ayah bunda sendiri gitu ya. Tapi yang pasti tetap kita kenalkan kalau kita menulis itu ada di kertas kayak gitu. Lalu Ustazah. Nah, ini adalah posisi megang pensilnya. Nah, anak saya usianya sudah 4-5 tahun, tapi kenapa kok kayaknya masih di usia 1 tahun ya? Nah, jadi harus apa yang dikuatkan tadi? Bisa jadi karena jarinya belum kuat, upper body-nya belum kuat, kayak gitu, sehingga itu yang menjadikan si anak itu masih megang pensilnya masih gini, masih digenggam gitu, karena memang jarinya tuh belum kuat gitu. Nah, makanya sering diajak untuk melepas kancing sendiri. Nah, itu penting sekali. Jadi untuk anak kelas TKA, ketika ganti baju ini sudah benar-benar ustadzah tidak membantu melepas kancing. Harapannya di rumah ayah bunda meneruskan gitu. Soalnya beberapa anak Anda tuh cerita, aku kalau di rumah tuh dibantu ustadzah gitu. Ya ketahuan gitu. Oke. Ya, saya memahami apalagi di pagi hari kan. Di pagi hari aduh telat gini ini, paham sekali. Bisa untuk dibantu, tapi di sisi lain mungkin di sore hari bisa kasih kepercayaan Ananda untuk membantu dirinya sendiri gitu. Beruntung untuk Ananda yang masih mau untuk meneruskan meskipun sulit. Tapi ada juga yang dengan memaksa mau dipaksa dibuka, dirobek lah. Itu kalau lama-lama lah robek itu seragamnya gitu. Nah, itu berarti regulasi emosinya masih perlu dilatih lagi gitu. Walaupun kita sudah bilang, nggak apa-apa mas, kita tunggu, nggak apa-apa mbak, kita tunggu. Ayo kita buka kancingnya satu-satu gitu. Karena memang itu sangat penting di ini, fungsinya di sini biar memegang pensilnya itu benar gitu. Lanjut Ustazah. Oke, selanjutnya adalah kita belajar untuk membaca. Setelah kita menulis, kita ke membaca. Nah, membaca dan menulis ini memang selalu berkaitan. Nah, lebih enak itu memang mengenalkan menulis dahulu gitu. Menulis dahulu ketika anak itu sudah mengenal huruf, sudah tahu bentuk hurufnya, sudah tahu cara nulisnya, itu akan lebih mudah membacanya gitu. Dengan berbagai macam kegiatan yang pasti fun learning ya Ustaz, ya Bunda. Bisa dengan Play-Doh, bisa dengan menirukan tulisan, dengan puzzle, nah seperti itu. Yang mencocokkan objek ini itu akhirnya mereka paham. Oh, kalau O itu bisa tak buat dari Play-Doh. Terus bisa juga
berhitung di angka 5 itu berarti membutuhkan penjepit 5. Nah, jadi tidak hanya menghafal bentuk 1, 2, 3 dan seterusnya, bentuk A, B, C dan seterusnya gitu. Tidak bisa juga. Bentar CV ada beberapa buku. Buku yang di sekolah itu bisa dikreasikan, maksudnya bisa dibantu dengan ditunjang dengan buku-buku yang lain. Next, Ustazah. Bentar. Nah, kayak yang di sini ada buku apa namanya di panduan pemakaiannya babi. Nah, itu di awal membaca, gitu. Nah, membaca di sini itu bisa dengan model seperti ini, bisa juga dengan flashcard dan juga bisa juga dengan teka-teki. Nah, teka-teki di sini akhirnya kan mereka tahu cari hurufnya, cari bacaannya. Kayak ini yang dilingkari adalah bawah. Terus naik level lagi ke buku-buku. Ke buku-buku itu cari mungkin buku-buku yang lebih simpel, kayak gini-gini. Kelihatan nggak ya? Nah, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi ini sudah saya fotokan bagian di dalamnya. Jadi cari buku yang tidak terlalu tebal, banyak gambarnya, dan apa namanya sedikit ceritanya, sehingga ketika anak merasa bisa membaca itu tuh berasa bangga, aku bisa membaca buku gitu. Nah, itu untuk level-level lebih tinggi. Kalau di level-level bawah bisa dengan cari buku sama juga bukunya. Contoh salah satu buku itu kayak dalam satu buku itu menerangkan tentang babi bu bebo. Terus dalam satu buku itu menerangkan tentang Lalilu Lelo gitu. Tapi itu dalam satu buku cerita. Nah, itu bisa ditunjang untuk dikenalkan dengan buku-buku kayak gitu. Jadi tidak melulu dengan buku yang ada yang diberikan di sekolah gitu. Di sekolah pun Ustadzah juga memberikan teman-teman itu beragam buku. Harapannya sebenarnya itu satu, ingin menunjukkan ke teman-teman itu adalah cinta buku. Nah, dari clue cinta buku ini, kami percaya bahwa anak-anak akan dengan sendirinya gemar membaca gitu. Dan bagaimana mereka akan cinta dengan buku kalau mereka tidak kenal beragam buku gitu. Nah, jadi saya menyarankan boleh kalau weekend mungkin diajak ke perpustakaan kota atau mungkin ke Gramedia gitu, atau mungkin ke Togamas gitu. Tapi saya mengajak anak-anak ke Gramedia, yang diambil adalah buku Bobo Boy gitu. Nah, itu memang dari awalnya pemantiknya mungkin dari apa yang biasanya mereka lihat lah. Yang mereka lihat adalah Bobo Boy, mungkin yang dia merasa suka itu ya bukunya Bobo Boy. Nah, peran ayah bunda untuk mendampingi ada di sana. Boleh dipersilahkan mungkin cari cerita Bobo Boy, tapi pilihlah yang ramah anak. Yang ramah anak kita tahu kalau Bobo Boy adalah karakter yang suka menolong orang lain, tapi tidak melulu diterima menolong orang lain tuh anak-anak. Akhirnya diterimanya pokoknya Bobo itu mukul orang gitu. Jadi tidak semua anak itu memahami bahwa mukul orang itu harusnya untuk menolong orang gitu. Ya berarti aku meniru adegannya. Nah, itu yang kurang bagusnya di sana. Nah, pendampingan ayah bunda ada di sana gitu, ya. Selanjutnya, nah ini adalah tips untuk biar anak-anak itu siap belajar. Jadi apa saja tipsnya? Yang pertama itu bagaimana tips biar anak itu fokus. Nah, di proses fokus ini itu memang kita membutuhkan panca indera yang sudah matang, terus motorik kasar, motorik halus yang sudah baik juga, keseimbangan yang sudah baik juga. Sehingga keseluruhan di piramida belajar itu tadi diupayakan sudah matang semua. Nah, insya Allah meskipun gaduh, meskipun bagaimanapun anak itu akan tetap fokus.
Jadi contoh nih, contoh itu bisa di apa namanya? Kayak instruksi berantai atau instruksi dua gitu. Jadi jangan instruksi cuma satu, instruksi dua. Tolong nak, tolong ambilkan bunda sendok dua dan satu piring. Contoh seperti itu. Nah, itu terus dianukan, terus dilatih. Terus beberapa hal juga diupayakan seperti berjalan di balok, berjalan di papan titian. Nah, berjalan di papan titian yang sering terjadi untuk teman-teman yang belum belum mateng, belum fokus, itu akan berjalan cepat gitu. Dia menganggap bahwa kalau cepat finish, cepat sampai. Ternyata bukan, itu salah. Jadi benar-benar satu-satu. Satu kaki kanan, kaki kiri, ke depan lagi mepet kakinya terus satu-satu. Nah, itu yang benar untuk melatih fokusnya. Di rumah nggak ada papan titian. Ayah bunda boleh menggunakan beberapa benda yang di sekitar rumah. Mungkin di pinggiran selokan itu ada tembok gitu ya, atau depan sekolah kan ada nggih yang di tempatnya pot-pot. Nah, itu bisa dianggap dengan papan titian, boleh gitu. Kayak kemarin anak-anak kelas kakap itu CV aja ke kebun. Nah, di situ ada terasiring kan. Ada terasiring. Ada jurang. Nah, bagaimana teman-teman biar aman dari jurang? Kita bisa berjalan dengan fokus. Sebenarnya CV ketika itu juga sih. Tapi CV percayalah mereka bisa. Dan ternyata alhamdulillah mereka bisa gitu. Dan ternyata memang benar ketika mereka bisa, mereka merasa bangga, iya aku bisa melewati jurang gitu. Gitu. Sebenarnya bukan jurang, jadi kayak di kebun ubi itu ada terasiring yang sampingnya itu ledokan. Ya, ledokan itu mereka mengatakan jurang gitu, gitu. Kalau CV di desa ya nggak mengatakan ya ledokan gitu. Dan yang kedua konsentrasi. Nah, di konsentrasi di sini bisa ayah bunda menambah kegiatan dengan berenang, memanah kan di sekolah juga ada nggih. Nah, memanah ini sangat penting memang, sangat membantu sekali untuk kemampuan pembelajar anak karena mereka dipaksa untuk menarik busurnya itu dan beberapa yang belum kuat jarinya pasti melesat, masih lepas gitu. Pasti lepas nggak bisa gitu, nggak bisa melesat. Yang ketiga adalah koordinasi visual motorik. Nah, di sini tujuannya adalah mengembangkan daya asosiasi berpikir, menunjang aktivitas halistung, prakarya, dan membantu diri. Dengan kegiatan dribble bola basket, bisa dengan kegiatan lempar tangkap bola, kayak gitu. Terus body image ini hal sepele ternyata penting ya Bunda. Jadi itu adalah untuk mengembangkan kesadaran diri dalam instruksi, untuk mengikuti instruksi. Jadi ayo kita tes anak Anda. Jadi biar tesnya seperti ini. Ngetesnya itu tunjuk bagian tubuh Ananda dan mereka harus bisa mengucapkan dengan cepat. Contoh mata, hidung, mulut, alis gitu kan. Terus dan itu bisa mungkin ada 9 lah, katakanlah 9 atau 10 bagian tubuh. Tes aja kalau mereka bisa bisa menyebutkan dengan cepat. Nah, insya Allah secara instruksi mereka sudah bagus gitu. Dan selanjutnya merempat adalah melompat. Nah, melompat ini ternyata sangat penting ya. Melompat itu makanya kalau di KTSP itu ada terus dari usia 0 dari usia 1 tahun sampai 6 tahun tuh terus ada indikator bisa melompat karena memang sepenting itu melompatnya. Melompatnya itu bisa mendarat dengan kaki yang sama gitu. Jadi bukan salah satunya. Dan selanjutnya, yang ketujuh, literalisasi. Yang diliteralisasi ini adalah anak itu memahami gerakan arah. Jadi arah kanan, kiri, gitu kan, depan, belakang, gitu. Karena kalau satu anak itu biasanya fokus, tapi kalau sudah satu kelas, nah itu biasanya kurang fokus, gitu. Pasti ada anak yang ketinggalan, atau ngikut temannya. Yang kedelapan adalah artikulasi. Di artikulasi di sini, jadi pengucapannya harus tepat, jadi sistemasi oromotor gitu. Memang harus tepat sekali sehingga instruksi yang instruksi yang diterima oleh Ananda itu juga
juga baik. Selanjutnya adalah persepsi pendengaran. Nah, ini penting ya Bunda. Biasanya Ustazah Vivi dan Ustazah yang lain itu biasanya kayak pesan berantai gitu. Biar tidak kayak tadi eh, gambarnya itu adalah beruang gitu ya sebenarnya, tapi gambarnya adalah anjing. Ternyata ada teman yang mengatakan itu adalah beruang karena sama-sama hitam gitu, bentuknya seperti kayak beruang. Ternyata itu anjing. Dan dari persepsi pendengaran di sini itu sangat penting karena ini kan ini ya. Kalau kalau seandainya ini tidak baik, nanti akhirnya kalau di SD ya, karena kan di SD kan tidak mungkin tidak selalu guru itu membukakan buku satu-satu. Pasti kan instruksinya kayak, ayo dibuka halaman 2, ayo dibuka halaman 3, gitu. Nah, kalau dia nggak tahu, dia bingung, apa tadi, apa katanya, kata gurunya apa, kayak bingung-bingung apa-apa. Nah, itu mungkin persepsi pendengarannya itu masih kurang baik. Terus bisa bercerita ke aktivitas yang dialami. Nah, makanya ini memang selalu harus dilatih. Jadi anak itu harus bisa menceritakan. Kalau sekarang di jurnal di kelas kakap kan ada jurnal literasi yang biasanya USIVI kasih setiap minggu. Nah itu harapan USIVI seperti ini. Jadi anak itu bisa menceritakan ulang cerita yang sudah dia baca gitu. Jadi tidak melulu kata-kata yang ditulis di jurnal itu adalah plek ketiplek dengan buku yang dibaca, tapi anak-anak itu menceritakan dengan bahasanya sendiri gitu. Terus yang selanjutnya adalah regulasi emosi. Jadi memang ini perlu terus dilatih, perlu terus dikenalkan, karena harapannya kadang-kala kan gini, saya itu sudah mengenalkan anak saya untuk lebih tenang, tidak mudah tantrum sebagainya. Tapi kadang-kala itu muncul. Nah, kita hargai proses itu memang, tapi terus kita kenalkan bagaimana ketika di situasi-situasi tertentu mereka harus berupaya seperti apa. Minimal mungkin kalau CV bisa di kelas itu adalah mengenalkan tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Jadi di sekolah ini sebelum kita membelajarkan kami ada duduk hening ya Bunda. Duduk hening ini sangat membantu Ananda dalam regulasi emosi. Jadi yang awalnya datang dengan gubiak-gubiuk, lagi yang telat gitu ya, datang-datang tas itu tiba-tiba diletakkan di kelas biak-biak gitu, aduh luar biasa hitiknya di pagi hari gitu. Nah, ketika duduk hening itu, masya Allah mereka berupaya untuk duduk tenang, memejamkan mata sejenak gitu. Sebelum kita beralih ke aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas di kelas gitu. Itu sangat ngaruh sekali. Nah, sehingga ketika itu terjadi, maksudnya emosi goncangan emosi ketika berselisih paham dengan temannya, Ustazah selalu mengenalkan bahwa ayo tenang dulu, tenang, tarik nafas, setelah itu cerita gitu. Lalu keterampilan sosial. Nah, di keterampilan sosial ini memang anak-anak harus punya cara, harus kita ajarkan untuk memecahkan masalah gitu. Dan itu memang harus kita contohkan ayah bunda. Jadi apalagi anak-anak perempuan ya biasanya kayak bolo-boloan gitu. Ya mungkin dari zaman Usifi ada sih ya bolon-boloan gitu ya. Di zaman Usifi nggak bolo kamu, nggak bolo. Itu kayaknya memang lumrahnya anak sudah usia-usia mereka itu sudah mulai memilih kecenderungannya suka bermain dengan siapa, kecocokannya sefrekuensi sama siapa gitu. Nah, tapi keterampilan ini harus kita kenalkan gitu biar mereka bisa bisa bersikap di situasi seperti itu. Ketidaknyamanan itu bisa mereka upayakan, bisa mereka cari solusinya gitu. Bisa dengan mengungkapkan dengan ketidaknyamanannya, terus bagaimana seharusnya itu kita kenalkan memang terus kita uh, dan kita kenalkan juga ada berteman tuh bagaimana gitu. Karena nanti akan di SD itu mereka harus benar-benar mandiri. Kalau nggak kita beri fondasi bagaimana cara menyelesaikan masalah, itu malah kasihan Ananda kita nanti ketika di SD yang pasti akan bertemu dengan beragam anak lagi dengan beragam karakter gitu. Kita mungkin di rumah bocah sudah dikasih tahu nih cara untuk menyelesaikan masalah. Bertemu nih dengan mungkin di sekolah lain yang war gitu ya. Mungkin dengan caranya yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu pasti akan muncul. Nah, tapi ketika fondasi kita sudah kuat, insya Allah itu tidak akan mengganggu aktivitas belajar. Jadi mereka tetap
tetap semangat, tetap fokus, tetap semangat apa namanya mau mengikuti kegiatan dengan baik di sekolah tanpa memperdulikan semua itu. Oke, selanjutnya habis kayaknya. Oke, mari diskusi ya Bunda, monggo. Baik Ayah Bunda. Wah, seru sekali ya materinya Usvivi. Berbobot sekali gitu ya. Terkait dengan menulis, membaca gitu. Poin pentingnya ini piramida belajarnya ya Usvivi ya. Iya, jadi seperti melompat, kemudian menulis itu bukan hal yang sepele, namun juga mempengaruhi di perkembangan selanjutnya gitu ya Usvivi. Monggo mungkin dari Ayah Bunda yang mau bertanya, dipersilahkan. Boleh di kolom chat atau secara langsung raise hand. Monggo. Belum. Belum ada? Oh, nggih, baik. Saya lanjutkan nggih untuk materi kedua. Mungkin bisa menyusul untuk pertanyaannya di kolom chat. Baik, kita lanjutkan dahulu nggih Ayah Bunda untuk materi kedua tentang kupas tuntas program TK oleh Ustazah Badiatul Husna, SPSI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Silvi. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Us? Terdengar jelas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi menjelang siang ya, Bunda. Alhamdulillah. Tadi sudah materi pertama oleh Ustazah Vivi sebagai materi pembuka gitu ya, sudah cukup banyak sekali isinya yang bisa kita ambil insight-nya dan juga bentuk kolaborasinya yang juga kita nanti bisa terapkan gitu ya untuk pembelajaran pendampingan kepada teman-teman yang sedang berada di jenjang TK nih yang sebentar lagi sudah mau melanjutkan jenjang pendidikan menuju jenjang SD. Nah, sebagai pengantar nanti di sini saya akan ada dua materi. Yang pertama adalah tentang transisi PAUD SD menyenangkan dan yang kedua adalah program kesiapan SD yang kita khususkan untuk teman-teman di jenjang TKB. Mungkin langsung saja ke materi. Nah, di sini yang pertama akan dijelaskan adalah tentang pengertian transisi PAUD SD. Nah, apa sih transisi PAUD SD itu? Jadi, transisi PAUD SD adalah satu bentuk atau gerakan atau bentuk kebijakan gitu ya untuk penyelarasan pembelajaran PAUD SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD itu tidak perlu melakukan banyak penyesuaian saat mereka berpindah menjadi peserta didik SD. Nah, agar serta tujuan lain yang kedua adalah peserta didik SD yang mungkin tidak berkesempatan untuk mengikuti jenjang PAUD sebelumnya seperti teman-teman di Oma Bocah, mungkin di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak berkemampuan untuk melakukan pendidikan di jenjang TK atau PAUD gitu ya, agar mereka itu tetap dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi secara holistik. Nah, selanjutnya, jadi mengapa sih gerakan transisi PAUD SD ini penting? Jadi gerakan transisi PAUD SD ini sebentar merupakan episode ke-24 ya dari Kemendikbudristek yang bertujuan untuk memastikan setiap anak itu memperoleh pembelajaran yang tepat. Jadi proses belajar anak itu tidak bisa menyeragamkan cara belajarnya. Kemudian di sini juga ada banyak sekali miskonsepsi kenapa kok masih kurang pemahaman tentang kemampuan fase fondasi oleh ayah bunda. Kemudian sempitnya pemahaman tentang calistung. Nah, di sini dianggap bahwa
kemampuan calistung itu menjadi satu kemampuan atau satu komponen yang memang harus dikuasai gitu oleh anak PAUD. Nah, ini menjadi miskonsepsi yang sebenarnya sekarang itu sudah mendarah daging gitu ya di apa lingkungan terdekat kita, bahkan ke peserta didik gitu. Nah, kemudian gerakan ini itu juga bertujuan untuk mematahkan bahwa calistung itu menjadi syarat masuk SD nih. Nah, biasanya ayah bunda yang di awal masuk TK ini kan kemarin sudah banyak pertanyaan gitu ya. Loh, Us, kok di PAUD sudah diajarin sih membaca, menulis, menghitung. Nah, sebetulnya proses belajar, apakah boleh kalau misalkan calistung itu diajarkan di PAUD gitu ya, tidak masalah karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Vivi bahwa yang kita stimulasikan itu adalah basicnya, itu adalah akarnya, tidak dengan metode drilling atau metode yang salah gitu. Kita menggunakan metode pembelajaran yang juga dalam kesempatan bermain sehari-hari, kemudian kita juga tidak merampas hak anak dalam proses mereka bertumbuh, dalam proses mereka belajar dan bermain seperti itu. Nah, miskonsepsi ini Oke, sebentar. Nah, tes Calistung ini juga masih diterapkan di beberapa masuk SD, padahal sudah ada kebijakan dari kementerian bahwa baca, tulis, hitung itu tidak menjadi syarat utama gitu. Jadi untuk saat ini memang sudah ada kebijakan dan ini sudah mulai tahun 2020 ya, sebetulnya itu sudah ada kebijakannya bahwa untuk proses PPDB atau seleksi masuk SD itu sudah tidak tidak menggunakan tes, hitungan, worksheet dan sebagainya, tapi berdasarkan bentuk apa namanya observasi dan sebagainya. Ini adalah kaitannya dengan surat edaran Dirjen PAUD PDM nomor 0759 tahun 2023 tentang penguatan transisi PAUD SD. Nah, selanjutnya apa yang seharusnya terjadi? Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi bahwa kita itu tidak mau ya kalau anak berangkat ke sekolah itu dengan kondisi yang under pressure dan sebagainya, itu pasti sangat tidak kita harapkan. Tapi ini konsekuensi dari miskonsepsi tadi yang paling menakutkan adalah saat anak itu merasa bahwa belajar itu hal yang tidak menyenangkan. Yang kita harapkan adalah anak itu bisa merasa senang terhadap buku, senang dalam proses belajar, apalagi saat ini anak-anak itu sedang di periode emas gitu ya, di mana anak-anak itu sudah apa namanya, sudah harus dikembangkan semua aspek perkembangannya, tidak hanya kognitif, tapi juga tadi yang sudah disampaikan seperti sosial emosi juga penting, motorik itu juga penting dan sebagainya. Nah, kita harus apa namanya, harus menerapkan atau bisa membantu anak untuk melalui proses belajar itu dengan cara yang menyenangkan. Baca buku itu juga menyenangkan. Nah, bahkan bisa sekali seumur hidup anak itu dia akan mengasosiasikan sekolah itu menjadi hal yang menyenangkan dan tidak dalam kondisi terpaksa seperti itu. Kemudian yang kondisi saat ini terjadi, misalnya saat anak itu percaya bahwa dirinya itu tidak pintar, kalau nggak bisa membaca, nulis, hitung, dia insecure dengan teman-temannya, dia juga tidak percaya diri dan sebagainya. Yang kita inginkan adalah bahwa anak itu bisa percaya diri dengan apapun hasil, apapun proses, dan juga proses belajar yang sudah ia lalui. Kemudian juga bagaimana anak itu bisa mengelola emosi, menghargai orang lain. Nah, itu basic yang atau pondasi yang harus kita kuatkan untuk anak di usia dini saat ini. Nah, selain itu juga ada beberapa poin yang juga kita harus kembangkan gitu ya, tentang anak bisa merawat diri dan barang-barangnya yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Kemudian anak juga paham tentang kata, keterkaitannya dengan huruf serta bunyinya. Saat ini banyak ya anak itu sudah bisa lancar membaca satu halaman penuh, tapi dia itu tidak bisa memahami arti kata. Itu yang tidak kita inginkan. Tapi yang kita tanamkan sekarang adalah mulai dari nol, mulai dari awal. Dia paham konsep huruf dan juga kata, dia paham itu maknanya apa. Itu seperti itu biasanya kita stimulasi dengan kegiatan-kegiatan bermain dan menyenangkan seperti itu. Nah, kemudian belum selesai. Jadi inilah alasannya kenapa kadang saat ini itu kita ini ya, apa bangga saat anak itu sudah bisa membaca lancar, tapi
faktanya tingkat literasi anak kelas 3 SD di Indonesia itu masih jauh sekali dari negara lain dan kita di Indonesia masih menjadi negara yang tertinggal gitu. Kenapa ini terjadi? Ya karena itu tadi, misalkan kita itu terlalu berlari mengejar kemampuan itu tanpa menggunakan metode yang menyenangkan. Misalkan dengan drilling atau dengan kita tidak sesuaikan dengan gaya belajar anak itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita juga menstimulasi anak itu kita sesuaikan dengan kemampuan dan juga kapasitas anak tersebut. Nah, misalkan anak mampu melakukan penjumlahan hanya apabila mengurutkan bilangan. Jadi misalkan anak itu ditanya eh, 4 kali 4 berapa, dia tahu jawabannya, tapi dia tidak paham bahwa konsep bilangan itu dia harus paham maknanya, bahwa misalkan 2 tambah 5 anaknya jawab 7, dia betul jawabannya 7, tapi apakah anak itu paham bahwa 2 ditambah 5 itu adalah ada 2 objek dan juga 5 objek yang digabung menjadi satu kesatuan dan menjadi 7. Itu yang harus kita kuatkan dulu fondasi dari literasi dan numerasi. Nanti di akhir saya juga akan sampaikan tentang poin-poin atau indikator yang kita stimulasi di literasi dan numerasi. Nah, selanjutnya, akhirnya sekarang kita perlu untuk mengakhiri miskonsepsi ini sekarang. Transisi PAUD ke SD ini perlu berjalan dengan mulus, Ayah Bunda, karena kita juga harus bergandeng tangan gitu ya, tidak hanya pihak sekolah. Semua berawal dari rumah gitu ya. Jadi ibaratnya rumah itu juga tempat anak bertumbuh pertama kali dan juga kita juga harus terus bersinergi untuk membangun fondasi yang kuat untuk anak secara holistik. Jadi di sini setiap anak itu harus memiliki hak untuk dibina dan mendapatkan kemampuan fondasi yang holistik, bukan hanya kognitif. Jadi kita fokuskan tidak hanya kognitif atau calistung saja, tapi juga semua aspek perkembangannya seperti kematangan emosi, kemudian fisik motorik dan sebagainya itu banyak sekali yang harus kita kuatkan dalam satu kesatuan gitu ya. Tidak hanya aspek kognitif saja. Kemudian kemampuan literasi dan numerasi itu juga dibangun dengan bertahap, secara bertahap Ayah Bunda. Jadi boleh sih diajarkan calistung boleh, tapi basicnya adalah dengan kegiatan bermain yang menyenangkan. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi sekolah itu merupakan prosesnya, bukan hasilnya. Nah, Permendikbudristek nomor 146 tahun 2014 ini menjelaskan bahwa salah satu peran penting PAUD itu untuk mengembangkan semua kemampuan anak untuk siap menuju jenjang sekolah selanjutnya. Selanjutnya, Us. Nah, karena ya itu tadi, kenapa ya? Karena memang kondisi laju perkembangan anak itu berbeda-beda. Tidak kita katakan bahwa anak ini tuh sudah siap untuk masuk SD, anak ini sudah siap nih masuk TK. Tidak, tapi memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi laju perkembangannya, seperti gizinya, kemudian kesempatan anak untuk berinteraksi dengan kegiatan di rumah, di luar rumah, di lingkungan yang baru. Nah, transisi PAUD SD ini menjadi hal yang sebenarnya harus secara menyeluruh dipahami oleh satuan pendidikan, oleh sekolah, dan juga orang tua, karena anak itu butuh adanya transisi. Kesiapan bersekolah itu ibaratnya satu tarikan nafas panjang gitu ya, dari PAUD menuju SD jenjang awal atau 1 dan kelas 2 itu harus bersinergi. Tidak ada patahan dalam proses pendidikan itu. Jadi melalui langkah ini, dimanapun titik berangkat anak, mereka itu berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu semua kemampuan fase fondasinya itu harus kita stimulasi dan juga kita tingkatkan seperti itu. Jadi transisi PAUD SD ini merupakan gerakan yang harus kita ini ya, laksanakan bersama-sama, karena ini juga ada kebijakan dan juga ada surat edaran dan juga program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Karena pembelajaran PAUD sampai SD kelas awal ini menjadi rangkaian pembelajaran yang tidak terpisahkan gitu atau tidak terpeta-petakan. Selanjutnya, nah ini aspek kemampuan fase fondasi apa saja yang harus kita stimulasi. Nah, saya dan Ustadzah Vivi, Ustadzah Evi itu juga berguru ya dengan Dr. Yuliati Siantayani. Beliau tuh menjelaskan bahwa anak usia dini itu kan memang perlu untuk distimulasi dengan mengoptimalkan seluruh panca indera dalam otaknya. Ibaratnya agar terbentuk ini ya, banjir sinaps gitu ya dalam otaknya, seperti yang Ayah Bunda ketahui. Jadi sinaps-sinaps itu akan tersalurkan atau terbentuk semakin banyak dan semakin kuat kalau akarnya itu kita kuatkan terlebih dahulu. Begitupun juga saat dia masuk SD.
Nah, ibaratnya anak usia dini ya, anak PAUD gitu, apalagi yang baru masuk ke lingkungan SD, saat anak itu dihadapkan pada lapangan atau kondisi yang mengharuskan mereka lebih siap dan matang secara akademik, kemudian dia juga basicnya akan kuat saat di PAUD, dia sudah kuat sinap-sinap itu tadi. Jadi pembelajaran di SD nanti dia bisa menguasai dengan sudah cukup matang seperti itu. Nah, ini apa saja sih aspek kemampuan fase fondasinya? Yang pertama itu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini contohnya, misalkan anak sudah bisa memahami konsep Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mengikuti kegiatan ibadah sesuai agamanya, kemudian bersedia menjalin interaksi dengan sebaya, itu juga kaitannya dengan budi pekerti. Kemudian keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk interaksi ini juga jadi basic atau jadi core gitu ya dalam kemampuan fase fondasi. Karena apa? Misalkan anak itu sudah bisa meminta tolong, sudah bisa mengungkapkan keinginannya terhadap orang lain, dapat mengucapkan maaf dan terima kasih, three magic words yang selalu kita tanamkan di sekolah gitu ya, terima kasih, permisi, maaf dan sebagainya. Itu yang kita kuatkan terlebih dahulu di akarnya. Kemudian pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nah, contohnya di sini, ya selanjutnya aja. Yang keempat, seperti anak itu bisa datang ke sekolah, mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan, misalnya jika dia melakukan kesalahan. Nah, kemudian menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan. Nah, selanjutnya itu pengembangan keterampilan motorik ini juga penting Ayah Bunda, tidak hanya baca tulis hitung yang apa namanya yang ibaratnya selama ini itu menjadi fokus utama, padahal ada banyak sekali aspek fase fondasi yang harus kita kuatkan. Nah, seperti anak mampu mengelola barang-barang pribadi miliknya gitu ya saat dibawa ke sekolah. Anak sudah terlihat cukup mandiri, kemudian mengenali, oh ini punya aku, tadi aku meletakkan botol minum di tempat keranjang botol minum dan sebagainya. Itu ritme-ritme atau rutinitas keseharian ini yang membuat anak itu keterampilan merawat diri itu sudah bertumbuh. Selanjutnya yaitu kematangan kognitif, ini juga sangat penting. Kemampuan ini kaitannya dengan mampu menyimak gitu ya, seperti tadi yang Ustazah Vivi sudah sampaikan, anak bisa duduk tenang gitu ya untuk menyimak, menyampaikan gagasan sederhana. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini itu yang nanti akan secara menyeluruh, secara satu kesatuan akan distimulasi hingga jenjang SD kelas 2. Jadi jenjang SD awal kelas 1 dan kelas 2 ini eh, capaian atau cakupan materi pembelajaran, stimulasi dan sebagainya itu tidak jauh dari transisi dari jenjang TKB seperti itu. Selanjutnya, nah, jadi mengapa fase fondasi ini penting ya gitu seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Ibaratnya itu kita ingin anak-anak itu happy menjalani proses pendidikannya di PAUD sampai SD jenjang awal. Saya pernah ya sebelumnya itu melihat video waktu anak itu kelas 1 SD dan anaknya itu nangis-nangis kemudian dia bilang aku mau balik TK lagi, aku mau balik TK lagi. Nah, itu hal yang tidak kita inginkan gitu ya karena kita itu ingin anak-anak itu berangkat ke sekolah itu dalam kondisi yang happy, kemudian menjalani proses pendidikannya itu juga makanya kita butuh untuk memperkuat dasar-dasar dia untuk belajar kelak. Jadi dengan belajar sambil bermain, kita menimbulkan emosi-emosi yang positif, menyenangkan. Kita menanamkan bahwa belajar itu menyenangkan, itu juga harus kita kuatkan terlebih dahulu. Nah, di beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa jika anak itu kuat dalam fase fondasinya, dia akan lebih berhasil dalam pelajaran, belajar, dan kehidupan selanjutnya. Jadi itu pentingnya, kenapa anak itu biar anak bisa mengembangkan kecintaannya dengan belajar, mengingat proses belajar itu terjadi sepanjang hayat gitu ya, lifelong learning. Jadi anak akan selalu ingin tahu dan menjadi pembelajar, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini kebijakan-kebijakan Kemendikbudristek yang juga saya lampirkan gitu ya, karena kita perlu untuk terus apa namanya mensinergikan program atau gerakan transisi PAUD SD ini. Jadi bagaimana sudah ada kebijakan bahwa kurikulum kelas 1 SD itu sudah disederhanakan gitu agar lebih dekat dengan kurikulum PAUD. Jadi tidak dengan metode drilling atau juga buku teks, modul dan lingkup pembelajaran itu sudah disesuaikan. Seperti itu. Selanjutnya, nah, dengan keterlibatan semua pihak, jadi setiap anak itu bisa mendapatkan haknya gitu ya, mendapatkan kemudahan dalam bertransisi dari PAUD dan menuju ke jenjang SD.
Nah, sekarang harapannya nanti saat sebelumnya ya. Jadi harapannya nanti peserta didik PAUD itu semua dapat melalui proses transisi yang menyenangkan dengan dukungan penuh dari kita. Siapa lagi kalau bukan ayah bunda dan juga ustazah sebagai fasilitator pembelajarannya. Kita harus memastikan bahwa anak-anak ini harus mendapatkan hak untuk mendapat pembinaan kemampuan fase fondasi awal ini. Jadi partisipasi ayah bunda itu juga sangat kami butuhkan untuk mendorong program ini karena dengan cara ini juga anak bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan kemudahan untuk transisi dalam proses pendidikannya. Jadi tidak ada kesenjangan antara anak lulus TKB menuju jenjang SD kelas 1 gitu. Enggak. Ibaratnya anak itu tidak shock culture gitu ya dengan pembelajaran yang akan ia lakukan nanti di kelas 1 SD. Nah, terus kemudian selanjutnya ini adalah program kesiapan masuk SD. Jadi program ini memang kita khususkan untuk kakak-kakak kelas kakap nih. Nanti ayah bunda juga akan saya sampaikan jadwal pelaksanaannya yang sudah kita apa namanya rencanakan gitu ya di awal tahun ajaran kemarin. Program ini memang kita rancang hanya di Oma Bocah sepertinya ada program kesiapan masuk SD. Kalau selanjutnya kalau kata apa guru-guru SD yang pernah saya kunjungi, saya ajak sharing gitu, mereka menyampaikan bahwa Omah Bocah itu luar biasa, punya program yang benar-benar menyiapkan Ananda untuk hingga melepas kelas TKB itu benar-benar sampai ke jenjang SD nanti. Apa saja programnya? Jadi yang pertama itu ada parents visit. Jadi di kegiatan ini nanti kami akan mengundang seluruh orang tua ya dari kelas TKB untuk hadir ke sekolah dan kita melakukan simulasi atau role play ayah bunda. Jadi untuk apa? Untuk membantu Ananda itu ada pandangan atau melaksanakan langsung gitu. Bagaimana sih proses dia berinteraksi dengan orang baru, dia bertanya jawab, dia mengikuti beberapa rangkaian kegiatan yang juga nanti akan menjadi instrumen gitu ya untuk kita observasi di kegiatan bermain mereka dan kita akan tahu sejauh mana kemampuan Ananda saat ini gitu kita rekam sama-sama dan menjadi bahan diskusi untuk ayah bunda. Nah, sebelum parent visit sekarang bahkan di awal tahun ajaran kemarin saya sudah melakukan survei gitu ya kepada ayah bunda di jenjang kelas TKB untuk menyampaikan mau menuju sekolah SD, mau daftar di SD mana sih gitu. Itu sudah saya rekap juga, sudah kami kantongi gitu ya. Jadi nanti perlu untuk Ustazah Vivi juga nanti akan home visit langsung ke rumah masing-masing Ananda dan menyampaikan bentuk kolaborasinya seperti apa, seperti itu. Nah, perlu disampaikan informasi juga ini untuk ayah bunda kelas TKA yang juga terima kasih sudah bergabung sampai siang hari ini. Untuk KBB ini juga ada sudah bergabung bahkan mamanya Mbak Caca dari kelas KBA juga bergabung luar biasa. Jadi kita perlu menginformasikan bahwa di jenjang TKB semester 1 itu teman-teman semua sudah mempersiapkan diri untuk mendaftar gitu ayah bunda ke SD masing-masing. Jadi persiapannya adalah kurang lebih TKB semester awal itu teman-teman sudah masing-masing melakukan seleksi di PPDB SD gitu masing-masing. Jadi mungkin biar ada gambaran ya untuk ayah bunda yang kelas TKA nanti untuk bisa sharing-sharing dengan wali kelasnya gitu nanti rencananya seperti apa. Nah, yang kedua itu programnya adalah informasi PPDB. Pada kegiatan ini nanti Ustazah akan mengajak panitia PPDB dari beberapa SD yang menjadi pilihan atau menjadi apa namanya sasaran gitu ya bunda nanti melanjutkan pendidikan di jenjang formal kita hadirkan beliau-beliau untuk mengisi dan menyampaikan langsung program-programnya dan ini nanti boleh diikuti oleh teman-teman kelas TKA agar ada pandangan gitu ya nanti oh sekolah ini seperti apa programnya seperti apa dan apa yang direncanakan gitu untuk jenjang pendidikan anak-anak selanjutnya. Selanjutnya di sini kalau di materi nanti juga sudah di apa masing-masing materi kegiatan ini sudah saya lampirkan juga link dari hasil kegiatan tahun lalu. Jadi ayah bunda yang baru atau yang TKA sekarang bisa melihat bagaimana sih program kegiatannya itu di YouTube sudah banyak ya kita share. Jadi link-linknya juga nanti share materinya akan kami sampaikan. Selanjutnya primary school tour ini kita mengajak Ananda untuk kelas TKB, kelas kakap itu mengajak untuk berkunjung ke beberapa sekolah SD. Nah, ini nanti diadakan di sekitar tanggal 6 sampai 10 Oktober, biasanya di hari aktif. Kemudian Psycho Fun Day ini di kegiatan keempat, kita lebih ngajak anak-anak untuk berkegiatan keluar ya. Jadi ada
rangkaian challenge untuk mengajak teman-teman melatih kemandiriannya, kemudian keberaniannya dalam berinteraksi dengan orang lain, tanggung jawab, kedisiplinan, dan lain-lain ini mengajak teman-teman untuk berkegiatan di luar seperti itu. Dan ini wajib ya diikuti untuk Ananda kelas TKB. Siap-siap ya teman-teman ya nanti. Terus selanjutnya ini hanya foto-foto saja. Ini contohnya. Jadi ayah bunda itu betul-betul hadir ke sekolah bersamai Ananda dalam bermain yang menyenangkan, kegiatan bermain. Dan kita lihat sudah sejauh mana teman-teman ini bisa mengikuti kegiatan. Di sini juga nanti ada pojok literasi, numerasi, kemudian ada presentasi, praktek sholat duha, dan sebagainya. Itu nanti ayah bunda akan merekam sendiri gitu ya, capaian Ananda seperti apa. Nah, ini contohnya kunjungan-kunjungan. Waktu itu kita sudah ke SD Sabilillah, Muhammad Hatta, kemudian yang pernah kita kunjungi juga di Insan Permata, di Al Kausar, kemudian di apa namanya Muhammad ya Insan Amanah gitu yang depan sekolah. Selanjutnya ini linknya juga link YouTube dan hasil kegiatan sudah kami tampilkan. Nah, Psikofande kalau yang tahun ini masih kita ini ya rahasiakan dulu ya nanti mau kemana gitu nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Kalau yang tahun lalu itu kita ajak teman-teman ke Kayu Tangan. Jadi teman-teman itu diajak untuk bertemu langsung dengan pengunjung-pengunjung di sana. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka mengeksplorasi semua yang ada di Kayu Tangan, mulai dari berkelompok, mereka berdiskusi, mereka mengikuti maze atau maps yang sudah Ustazah sediakan. Kemudian mereka membawa barang-barang pribadinya sendiri, mereka menelusuri pasar, sungai, dan sebagainya. Dan itu bentuk kegiatan yang secara kontekstual itu benar-benar kita angkat dengan fun learning, agar anak-anak itu apa? Aspek semua fase kemampuan, fase fondasinya itu kita stimulasi secara holistik. Jadi di sini seperti yang dicontoh, di gambar ya, teman-teman tuh berinteraksi langsung, membeli es krim langsung, mereka membawa uang 20.000 waktu itu untuk belanja. Jadi mereka ada yang beli es krim, ada yang beli snack dan sebagainya. Mereka juga secara numerasi mereka menghitung sendiri pengeluaran belanja mereka dan itu seru sekali. Jadi ini ya, sepertinya teman-teman itu TKB sudah banyak yang tanya, kapan ya sih Kofandi, kapan ya teman-teman apa namanya bermalam di sekolah itu sudah ditanyakan mulai semester 1. Jadi teman-teman nanti pasti akan banyak kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Selanjutnya nah, ini contohnya juga Fun Camp Kids. Ini satu kegiatan penutup atau kegiatan puncaknya gitu ya dari seluruh keseluruhan program kesiapan masuk SD di mana anak-anak ini kita ajak untuk kita kuatkan lagi semua yang sudah mereka kembangkan dengan luar biasa di sekolah mulai eh, ada yang mulai kelompok bermain gitu ya di kelas kakap itu ada yang apa namanya mulai TKA, kemudian mereka juga akan menginap di sekolah ini selama 1 hari 1 malam. Nah, yang kemarin itu kita laksanakan di NKKV, kita mengajak teman-teman berkegiatan teamwork skill dan juga apa stimulasi keagamaan. Kita lebih deep talk lagi sama teman-teman yang mau berpisah. Ini untuk kegiatan Fun Camp Kids yang pasti nanti ditunggu-tunggu sama teman-teman kakak-kakak kelas kakak gitu ya. Selanjutnya adalah OLC. OLC menjadi kegiatan penutup dari seluruh pembelajaran yang insya Allah nanti dilaksanakan di 13 Juni ya 2025. 26, 2026. Selanjutnya, nah, terus kemudian apa sih Us yang diterapkan atau yang diimplementasikan di sekolah untuk menstimulasi Ananda di proses pembelajaran? Nah, kita di sekolah itu menggunakan pembelajarannya berbasis project kayak Bunda. Jadi, pembelajaran berbasis project ini memang metode pembelajaran yang project itu kita berawal dari sebenarnya asalnya dari Reggio Emilia, Italia. Jadi disebut dengan project approach atau pendekatan pembelajaran yang dimana anak itu bisa belajar dengan cara-cara yang berpihak pada anak atau student center. Jadi anak itu bisa kompeten dalam belajar, anak bisa belajar menemukan pengetahuan mereka sendiri itu dengan insightless gitu ya, atau tidak terkotak-kotak atau tidak terpetak-petakan. Jadi Ustadzah menstimulasi anak itu secara holistik dan terintegrasi. Tidak hanya menstimulasi kognitifnya saja atau kognitif atau sosial emosi saja, tapi semua itu proses pembelajarannya itu menjadi satu dalam setiap kegiatan yang ia lakukan di kelas. Nah, ke pendekatan project belum Mus?
Pendekatan project based learning ini sebenarnya sangat ramah sekali untuk penggunanya gitu ya. Bahkan ini sudah kita kita lakukan juga di kelompok bermain dan juga baby class gitu karena project itu memang diinisiasi oleh anak dan anak menyelidiki sendiri hal tersebut sampai ia bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian sampai ia bisa memecahkan masalah dan menemukan sendiri pengetahuannya. Itu adalah basicnya dari apa magicnya gitu ya dari pembelajaran berbasis project. Karena saat ini kan anak-anak itu punya rasa penasaran yang tinggi ya. Jadi rasa ingin tahu mereka itu tidak ada habisnya. Jadi banyak hal yang harus dia eksplorasi, yang harus dia alami. Nah, rasa ingin tahu ini yang harus kita stimulasi secara berkelanjutan dan mendorong dia untuk bisa menyelidiki apapun yang dia ingin tahu seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang di literasi. Nah tadi Ustazah Vivi juga sudah menyampaikan cakupan-cakupan kemampuan apa yang harus kita stimulasi, kita optimalkan gitu. Kaitannya adalah karena kemampuan literasi dan numerasi itu basicnya sangat penting untuk anak usia dini. Nah kemampuan literasi ini adalah satu kemampuan anak untuk mampu memahami, kemudian menggunakan, mengevaluasi, merefleksi segala jenis teks gitu ya untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan kapasitas dirinya. Ini kaitannya dengan yang pertama ada kemampuan bertutur, kemudian ada pengetahuan latar, kosakata, kesadaran fonemik, terus kesadaran cetak dan keaksaraan. Seperti yang tadi Ustazah Vivi sudah singgung ya, kita itu kan pengen anak itu cinta dengan buku, kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu ya, yang bahagia. Kemudian anak itu juga mempunyai keterampilan menyimak, berbicara, mau mengungkapkan kepada orang lain itu kaitannya dengan cakupan kemampuan literasi. Jadi tidak hanya anak bisa maksudnya membaca satu halaman penuh, tapi saat ditanya makna atau apa yang ia tangkap, ia tidak bisa menjelaskan apa konten atau isi yang ia pelajari. Nah, kemampuan literasi ini basicnya memang sangat penting kita stimulasi secara menyeluruh gitu ya. Jadi jenjang pembaca saja di usia PAUD itu ada dua. Jadi jenjang pembaca awal atau pembaca dini, kemudian jenjang B itu pembaca awal. Ini kaitannya dengan komponen-komponen tadi saat pembaca awal tuh pembaca dini itu maksudnya contohnya saat anak itu dapat menyimak gitu atau mengolah informasi saat Ustazah membacakan buku cerita dia paham siapa tokohnya tadi yang diceritakan, bagaimana alurnya dan sebagainya. Kemudian anak juga dapat merespon pembicaraannya, bisa menjelaskan atau bahkan bisa mengasosiasikan apa yang diceritakan itu dengan kehidupan atau pengalaman kesehariannya gitu, mengungkapkan idenya itu juga kemampuan yang sangat penting. Kemudian contohnya kesadaran cetak, keaksaraan, dan phonemic ini kaitannya dengan saat anak itu sudah mulai tumbuh kecintaannya nih terhadap buku. Jadi dari awal memang kita siapkan ya, mulai dari baby class bahkan ya kalau di Obama itu, di Obama Bocah sudah kita kenalkan dengan buku-buku kain, kemudian buku bertekstur, dan sebagainya itu adalah untuk menstimulasi kemampuan-kemampuan literasinya. Selanjutnya, jadi ibaratnya kenapa sih literasi itu Pak, penting ya di PAUD dan up PAUD SD awal gitu ya. Harus kita terapkan dengan konsep atau proses yang benar. Jadi misalkan dalam Ki Hajar Dewantara itu pernah ya menjelaskan atau menulis gitu, dalam berbicara seseorang itu harus tetap berpikir jernih. Hingga ia itu nanti bisa dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. Jadi kita sepakat ya bahwa buku itu adalah sumber pengetahuan yang tidak terbatas gitu ya di ruang dan waktu. Kemudian kecintaan anak terhadap buku itu juga perlu kita bangun sedini mungkin. Jadi pentingnya literasi ini adalah untuk membantu anak itu awalnya bisa memahami dulu nih pembicaraan lisan, kemudian dia bisa mengungkapkan, dia bisa sampai akhirnya dia bisa membaca secara bertahap, membaca gambar, simbol gitu ya, tanda aksara. Jadi yang kita tempel-tempel di kelas seperti nanti ada contoh-contohnya itu untuk menunjang keaksaraan anak. Jadi anak itu bisa langsung mengkaitkan dengan kebutuhan atau dengan pengalaman pribadinya, membantu memahami pesan teks informatif. Misalkan ada simbol kemarin kita tempel di bagian-bagian apa sudut-sudut kelas, misalkan dicolokkan listrik, ada tanda bahaya dan sebagainya. Itu juga secara literasi anak itu juga akan langsung keterkaitan tulisan simbol dengan makna aslinya seperti itu. Selanjutnya, nah untuk itu Ustazah itu selalu menstimulasi anak itu dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi kalau misalkan kok ini apa namanya, bagaimana bentuk kelasnya gitu. Kalau misalkan ada ayah bunda yang survei gitu ya, saya antar untuk lihat-lihat ruang kelas. Terus yang ditanya, terus kapan mereka belajar?
Terus mana kok di sini nggak ada meja, kursi dan sebagainya. Padahal lingkungan belajar yang kita set up gitu ya di kelas itu memang kita eh, apa kita desain semenarik mungkin untuk mendukung seluruh kemampuan aspek perkembangan anak dengan kegiatan yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu di pembelajaran proyek itu benar-benar menginisiasi sendiri di mana nanti dia akan bermain, dengan siapa dia akan bermain, proyek atau rencana apa yang mau mereka eksplor itu kelas-kelas itu dipenuhi dengan invitasi-invitasi yang kita setting, yang kita desain untuk kita ajak anak itu bermain dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi mereka itu ya bermain itu adalah proses belajarnya mereka gitu. Jadi kita tidak merampas hak-hak bermain mereka. Selanjutnya, contoh-contohnya seperti ini. Jadi kita di Reggio Emilia atau pendekatan project itu memang kita memberikan kesempatan anak untuk mengeksplor seluruh area ruangan kelas. Dan di sini untuk pendukung literasinya kita misalkan tuliskan huruf, kemudian juga kita kaitkan dengan konten atau teks yang mau kita sampaikan seperti ini. Jadi lingkungan-lingkungan pembelajaran multisensori ini juga memungkinkan anak untuk belajar dengan seluruh aspek indera mereka gitu ya, mulai meraba, mencium itu semua juga akan terstimulasi dengan kegiatan-kegiatan atau invitasi yang kita setting sedemikian rupa. Jadi anak itu ide-idenya itu muncul atau terinisiasi dari anak-anak itu sendiri. Jadi desain kelas ini juga menjadi elemen atau yang menarik gitu ya untuk menciptakan suasana belajar yang positif. Jadi kadang sampai Ustazah itu saat waktunya makan sudah tiba, itu anak-anak tuh masih karena rasa ingin tahunya itu masih belum terpecahkan gitu ya. Mereka tuh kan, ya kok sudah selesai atau mereka masih belum selesai dengan proses proyek mereka itu biasanya dilanjutkan di keesokan harinya gitu. Jadi pembelajaran juga kita laksanakan dengan positif dan menyenangkan. Selanjutnya kita ini contoh-contohnya juga kita eh, menulis itu sebetulnya anak-anak menulis dan membaca itu tidak hanya di textbook atau di buku, tapi mereka di pembelajaran project itu mereka juga tetap terstimulasi dengan baik. Juga kegiatan tambahan lainnya seperti itu. Selanjutnya, nah, ini kaitannya dengan numerasi. Kalau misalkan berbicara dengan numerasi itu biasanya kan kita dengan pembelajaran matematika gitu ya atau eh, apa namanya? Ibaratnya makomnya atau langsung mindsetnya itu yang algoritma dan sebagainya gitu. Padahal numerasi di anak usia dini itu kemampuannya yang kita stimulasi adalah bagaimana anak itu bisa memecahkan masalah dasar dengan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya keterampilan berhitung menghafalkan angka 1 sampai 50 atau perkalian 1 sampai 100 dan sebagainya. Tapi cakupannya itu lebih ke eh, pemahaman anak terhadap konsep dasarnya dulu, terhadap pola, kemudian di sini juga ada literasi, ada geometri, kemudian pengukuran. Nah, numerasi ini terdiri dari beberapa pengetahuan gitu ya atau keterampilan yang dibutuhkan anak untuk memecahkan masalah-masalah kesehariannya. Di sini ada bilangan, kemudian pola, geometri, pengukuran, dan ini semua kita kemas sedemikian rupa dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita masukkan poin-poin atau indikator-indikator ini ke pembelajaran. Saat anak mampu memasangkan angka, misalkan di bilangan, kita mampu memasangkan berapa pom-pom yang ia temukan, misalkan dia mendapatkan 5, dia sesuaikan dengan angka 5, itu yang dikaitkan dengan pembelajaran yang bermakna. Jadi anak-anak itu betul-betul mengikuti konteks atau yang dia pelajari itu dengan pemahaman langsung, tidak dengan apa namanya kegiatan-kegiatan yang drilling sifatnya dan hafalan atau eh, mengingat atau dan lain-lain. Tapi kita masukkan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Misalkan di pola ini ya saat anak itu di konteks transisinya di jenjang PAUD sampai SD ini di tahapan ini saat anak itu sudah bisa membangun kemampuan atau mencontoh pola yang berulang misalnya saat eh, kita masukkan coding juga bisa di kegiatan-kegiatan bermain seperti ini pola merah putih selang-seling kemudian anak juga dikenalkan tentang dari satuan yang kecil ke eh, yang besar dan sebagainya dan ini pasti kita perlukan juga menggunakan alat peraga edukatif ya yang menarik agar anak itu bisa menangkap maknanya seperti itu.
Selanjutnya untuk geometri ini ya kaitannya dengan kemampuan spasial, kemudian dimulai dari menentukan misalkan dari menentukan jalur gitu ya untuk mencapai sebuah lokasi gitu, apa yang harus ia lakukan dan sebagainya, kemudian mengelompokkan bentuk berdasarkan kesamaan itu juga masuk di geometri ini ya. Dan ini tidak melulu dengan permainan alat-alat yang mahal loh ya Bunda. Jadi bisa menggunakan alat main atau apapun benda yang ia temukan di rumah misalnya atau di kamar. Misalkan kita cari mana benda yang bentuknya bulat, kemudian dia mencari menemukan boneka dan sebagainya itu satu stimulasi yang juga bisa kita laksanakan dengan menyenangkan. Kemudian untuk pengukuran, ini dalam konteks PAUD itu sebetulnya pengukuran ini menjadi atribut yang kita ini ya, kita kenalkan dengan kegiatan-kegiatan di project itu biasanya bisa berbasis eksperimen juga bisa. Kemudian pengenalan saat anak bisa membandingkan misalkan ada pensil gitu ya, mulai ukuran yang besar sampai kecil, mana yang lebih besar, bagaimana urutan dari yang paling besar menuju yang paling kecil dan sebagainya. Dan poin-poin ini yang nanti akan kita stimulasikan di program kesiapan masuk SD tahap 1. Sudah, Us? Oke. Nah, ini untuk stimulasi lanjutannya, Obama Plus-nya atau program kami adalah kegiatan jurnal. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kita lakukan di proses transisi mereka bangun tidur sampai mau penjemputan gitu ya, Bunda mau sholat asar. Jadi teman-teman di setiap harinya di jam 2 sampai jam 3 sore ini mengikuti kegiatan jurnal sore. Kalau yang di kelas TKA, TKB itu kalau pagi waktu mereka sedang transisi mau antri mau mengaji itu juga Ustazah juga menyiapkan jurnal pagi. Jadi tujuannya adalah untuk mengajak teman-teman ini dengan kegiatan literasi dan numerasi dengan kegiatan yang fun learning seperti fasilitas yang sudah kita siapkan juga ya untuk jurnal-jurnalnya, ada flashcard huruf, kemudian angka, ini juga teman-teman menggambar, mewarna, menceritakan hasil gambarnya seperti apa, itu juga kaitannya dengan bagaimana bentuk kita menstimulasi cakupan literasi dan numerasi Ananda di sekolah. Selanjutnya mungkin itu saja, jadi sebagai penutup ya, jadi anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Jadi kami sebagai pendidik itu juga hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi kita butuh sinergi gitu ya atau kolaborasi yang luar biasa untuk ayah dengan ayah bunda agar kita bisa menstimulasi seluruh tahapan perkembangan Ananda ini dengan lebih optimal. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada Ustazah Silvi. Baik, terima kasih Ustazah Husna atas pemaparan materi. Untuk selanjutnya, boleh Ayah Bunda untuk diperkenankan bertanya pada kolom chat atau raise hand secara langsung, monggo. Monggo Ayah Bunda. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustazah Husna bahwa memang fokusnya ini bukan calistung aja gitu ya Husna ya. Jadi memang fokus terhadap perkembangan lain itu juga harus terpenuhi gitu ya Ustazah Husna. Ya, betul sekali Ustazah Silvi. Mungkin dari ada Ayah Bunda yang ingin bertanya dipersilakan. Belum selesai. Gambar oke. Mungkin dari Bunda Rafka mau bertanya atau Bunda Yugi? Ya. Monggo Bunda Yugi. Mungkin dari kelas TKB, monggo dipersilakan untuk bertanya, Ayah Bunda.
terkait dengan program-program kesiapan masuk SD maupun pemaparan dari Ustazah Vivi, baik membaca, menulis. Atau sepertinya sudah jelas nggih materinya? Saya boleh bertanya. Nggih, boleh Bunda Luta dipersilakan. Oke, karena sepertinya roomnya agak sepi. Oke, saya izin tidak menyalakan kamera, nggak usah ada. Ini saya di Pasuruan, jadi susah sinyalnya dari tadi keluar masuk begitu. Suara saya masih jelas nggak, Ustazah? Nggih, jelas Bunda, Mm-mm. monggo. Oke, Ustazah mungkin kalau dari yang saya tangkap tadi kan memang kebetulan Raka kan memang masih di TKA gitu ya, tapi mungkin bisa dipersiapkan lebih dini seperti itu. Nah, tadi yang dipaparkan oleh Ustazah Vivi sudah cukup jelas dan sangat rinci sekali ngoten nggih. Jadi bagaimana kita mengetahui kesiapan anak itu ternyata banyak hal gitu yang ternyata bisa jadi kita melihat setiap harinya tapi nggak ngeh gitu. Kalau ternyata oh anak ini siap gitu atau anak ini nggak siap seperti tadi contohnya oh mandi itu dari tangan kanan ke tangan kiri dan sebagainya gitu nih. Nah, kadang hal-hal tersebut yang mungkin kita tidak tangkap yang secara baik gitu nggak usah ada ya. Apakah ada begitu? Nah, mungkin ada agak PR juga sih Ustazah. Seperti checklist ngoten. Jadi dari yang sudah disampaikan Ustazah Vivi tadi kan misalnya nih satu gitu, anak sudah bisa apa namanya mandi dengan gayung dari tangan kanan ke arah kiri dan sebagainya gitu. Jadi di rumah kami juga sambil benar-benar memperhatikan ngoten Ustazah. Kakak. Jadi benar-benar memperhatikan gitu maksudnya oh anak ini berarti yang ini sudah oke nih gitu terus ternyata ada yang belum nah ini berarti PR-nya di rumah ini juga harus dibantu untuk terus disimulasi dan sebagainya seperti itu Ustazah Silvi kira-kira ada nopo mboten nggih semacam ya checklist gitulah untuk membantu kita para orang tua itu benar-benar memperhatikan di rumah anak ini sudah siap atau belum seperti itu. Apa Mas Vivi? Silvi. Baik, Bunda Luta, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustazah Vivi atau Ustazah Syusna. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bunda. Masya Allah. Saya seneng nih kalau Bunda gercep kayak gitu. Terima kasih Bunda, sudah sangat aware sekali gitu mempersiapkan Mas Rafa. Ada Bunda, dan kebetulan sebenarnya itu sudah masuk di salah satu checklistnya Ustazah Vita nanti di asesmen diagnostiknya di TKA ngoten gitu. Nanti kalau jenengan memang berkenan untuk mau checklist sendiri di rumah nanti biar saya bilang ke Ustazah Vita untuk mengkopikan formatnya untuk biar jenengan bisa sambil apa namanya memudahkan untuk memantau perkembangan Mas Rafka ngoten nggih. 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 Oke, betul Jawabannya Ustazah. ada Bunda. Nggih, Oke, kalau disiapkan gitu. nanti. Oke, terima kasih Ustazah Vivi. Karena tadi kan banyak ya usia tadi Nggih. ada beberapa yang skip saya apa ya tadi. Pokoknya apa kedengaran yang gayung-gayung tadi loh. Ternyata di keseharian kita bisa melihat kesiapan anak gitu ya. Ya walaupun mungkin dari saya pribadi sebagai orang tua sama seperti yang disampaikan Ustazah Husna tadi ya. Masih berpikir kalau Charleston itu yang ini jadi momok gitu loh Ustazah kayak mau masuk SD deh dari sekarang itu apa yang harus dipersiapkan gitu ya ternyata hal-hal sederhana tersebut apa namanya itu malah lebih penting gitu nah itu mungkin dari sedini mungkin biar kita mindsetnya juga terbuka nah itu dikasih checklist dulu membantu sih Ustazah gitu mohon bantuan nanti Ustazah Vita guys saya minta Nggih, terima kopiannya. kasih juga Bunda. Terima kasih Nggih, sangat membantu Ustazah juga ini ya. nggih. Nggih, Ustazah. Ngoten mawon, terima kasih Ustazah. Nggih, sami-sami. Oke, terima kasih untuk Bunda Luta atas pertanyaannya. Memang untuk calistung menjadi momok atau fokusnya oleh orang tua gitu ya. Jadi sebenarnya itu untuk fokus aspek perkembangan yang lain juga perlu diperhatikan gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Ayah Bunda, dari kelas TKB. Monggo dipersilahkan.
Baik Ayah Bunda, apabila sudah jelas, dirasa jelas, nanti materinya akan di-share di grup, nggih. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan dengan jelas dan detail sekali pemaparan dari Ustazah Husna maupun Ustazah Vivi terkait dengan sosialisasi program sekolah PAUD terpadu amal bocah Anafi tahun ajaran 2025-2026. Nah, pada penghujung acara hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sebagai penutup acara hari ini. Dan terima kasih Ayah Bunda sudah mengikuti acara hari ini sampai dengan selesai. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ayah Bunda, saya sebagai moderator mewakili mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir. Nah, saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam memandu acara pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita untuk berfoto bersama, ya Bunda. Monggo, boleh on cam. Wah, ada Mas Rayas. Halo Rayas. Ya. Baik, monggo. Ayah Bunda boleh on cam dulu. Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Set selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Halo Raya, selesaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Aya lagi di mana itu Mbak Aya? Waalaikumsalam, Le. Mbak Aya lagi di mana itu? Lagi di mobil. Di rumah. Sudah ya?